Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Casino 1995. Film ini mengisahkan drama di dunia perjudian Las Vegas pada tahun 1970 dan 80. Ceritanya berpusat pada Sam S. Rostein, seorang ahli perjudian yang ditugaskan untuk mengelola salah satu kasino terbesar di kota tersebut. Sam berhasil membangun imperium judi yang sangat sukses. Namun hidupnya perlahan mulai kacau ketika ia terjebak dalam hubungan berbahaya dengan sahabat lamanya, Nicky Santoro, yang semakin brutal dan tidak terkendali. Ditambah lagi S juga harus menghadapi Ginger, istrinya yang licik dan manipulatif. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan latar tahun 1983 ketika Sam Rostein alias S masuk ke mobilnya dan tiba-tiba mobil itu meledak. Dari situ cerita membawa kita kembali ke masa lalu, ke kehidupan S di Las Vegas adalah seorang bandar judi yang sangat ahli. Mendapat kesempatan untuk menjalankan kasino Tangiers berkat bantuan bos mafia yang membiayainya. Di sana, sahabatnya Nicky Santoro ditugaskan untuk mengawasinya, dan cinta sejatinya Ginger McKenna berada di sisinya. Namun mereka akhirnya menghancurkan kesempatan ini yang menandai saat terakhir mafia mendapatkan akses kekayaan semacam ini. Las Vegas digambarkan sebagai tempat di mana orang kehilangan jutaan uang, dikelilingi oleh padang pasir yang digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah secara diam-diam, termasuk pemakaman tersembunyi. S yang dulunya bandar judi sekarang menemukan dirinya dalam posisi resmi menjalankan kasino dengan bantuan teman lamanya, Billy Sherbert, sebagai manajer. Mereka mulai menjalani kehidupan baru. Scene berganti, kita diperkenalkan dengan John Nance yang masuk ke ruang hitung kasino dengan koper kecil. Di sana para pegawai menghitung uang dari kotak-kotak penyimpanan, dan Nance mengisi kopernya dengan tumpukan uang $100. Suara latar dari S dan Nicky menjelaskan bagaimana kasino diatur sedemikian rupa sehingga mereka selalu menang. Orang-orang di ruang hitung ditempatkan di sana untuk mengambil uang tanpa ketahuan. Nance kemudian pergi ke Kansas City dan bertemu dengan Artie Pescano. Mereka bertemu dengan bos mafia Midwest yang mengendalikan Las Vegas secara diam-diam karena mereka menguasai Tempters Union, tempat kasino meminjam uang. Para bos ini selalu menginginkan bagian dari keuntungan yang dikirimkan ke dalam koper-koper seperti yang dibawa oleh Nance. Philip Green, seorang pengusaha muda, ditunjuk sebagai figur publik untuk menjalankan Tangiers Casino. Meskipun dia terlihat sebagai tokoh sah, sebenarnya dia hanya mengikuti perintah dari para bos mafia. Green tidak tahu banyak tentang transaksi curang di balik pinjaman untuk menjalankan kasino. Para bos memilih S karena pengetahuannya yang mendalam tentang perjudian, dan dia terkenal karena selalu menghasilkan uang. Kita juga akan melihat kilas balik ke hari-hari awal S, di mana dia menunjukkan kemampuannya untuk memprediksi hasil taruhan. Kemampuannya ini membuatnya menjadi aset yang sangat berharga bagi mafia. Setelah didesak, S setuju untuk menjalankan kasino, tetapi hanya jika dia bisa melakukannya tanpa campur tangan siapapun. Gagi juga menginstruksikan Nicky untuk menjaga S karena dia merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi mereka. Di sebuah bar, Nicky dan Frank Marino sedang membahas pembayaran, dan S masuk. Mereka terlibat dalam percakapan, dan ketika Joe, salah satu tamu, menghina S, Nicky marah dan menyerang Joe dengan pena. Kerjasama antara S dan Nicky terlihat sangat sukses.
S fokus menghasilkan uang, sementara Nicky memastikan semua berjalan lancar. S menjalankan kasino dengan standar yang ketat dan mempekerjakan penduduk lokal yang memiliki koneksi kuat, menjaga hubungan baik dengan pejabat negara bagian dan politisi. Salah satu politisi, seorang senator, terlihat menikmati fasilitas kasino. Namun perhatian utama S adalah para pejudi kelas atas seperti KKI Siwa yang memasang taruhan besar dan bisa membuat kasino rugi besar jika menang. S dan timnya berhasil menahan Ichikawa di kasino dengan memanipulasi situasi sehingga dia terus bermain. Dan akhirnya kasino memenangkan uangnya kembali. S juga sangat memperhatikan keamanan kasino dengan banyaknya pengawas di setiap level. Salah satu penipu yang paling menonjol adalah Ginger, wanita yang menarik perhatian S. Meskipun Ginger mencuri keripik dari kasino, karismanya membuatnya tidak tertangkap. S jatuh cinta kepadanya meskipun Ginger ternyata sebagai wanita licik yang selalu memikirkan uang. Ginger juga memiliki hubungan dengan mantan pacarnya, Lester Diamond, yang masih dia bantu secara finansial. Meskipun S tidak mengerti mengapa Ginger tidak bisa melepaskannya. Sementara itu Nicky, istri dan anaknya juga pindah ke Las Vegas, di mana Nicky mulai terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal yang meresahkan S. Kehadiran Nicky di Las Vegas segera diketahui dan dia mulai mengguncang kota dengan merampok bandar judi dan mucikari, serta melakukan aksi kekerasan tanpa rasa takut. Pada satu titik Nicky menangkap dua pria yang mencoba menipu kasino dan langsung mengambil tindakan. S juga menunjukkan kemampuan dalam menangkap para penipu di kasino. Dalam satu kejadian, S dan timnya menangkap penipu yang menggunakan sinyal tangan untuk menipu permainan blackjack. Penipu tersebut ditangkap dan dipukul dengan palu sebagai hukuman. S akhirnya memutuskan untuk melamar Ginger meskipun dia ragu-ragu dan mengatakan tidak mencintainya. S yakin bahwa tidak bisa tumbuh dari rasa saling menghormati dan mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara mewah. Meskipun S tahu tentang masa lalu Ginger, dia tetap berharap bisa mengubah hidup Ginger. Namun Ginger terus berhubungan dengan Lester, bahkan menelponnya saat resepsi pernikahan mereka. S mendengar percakapan itu tetapi mencoba tetap tenang dan percaya bahwa semuanya akan membaik. S melanjutkan untuk membuat kasino Tangier semakin sukses dengan membawa berbagai inovasi dan menjadi salah satu pemain kunci di industri perjudian Las Vegas. S memperingatkan Nicky bahwa pihak berwenang sedang mengawasi Nicky dan berencana memasukkannya ke dalam buku hitam yang akan melarangnya masuk ke kasino manapun. Nicky menolak khawatiran tersebut, tapi di acara dasi hitam di Vegas Valley Country Club, S dan istrinya Ginger dikelilingi oleh selebriti dan orang-orang elit Las Vegas. Ginger membuat semua orang terpesona, menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan di sekelilingnya. Sementara itu di ruang pengamatan bank, Ginger bersama putrinya yang berusia 2 tahun, Amy, membuka berangkas besar yang penuh dengan permata. S tetap fokus pada pekerjaannya di kasino, berdiskusi dengan Don Ward mengenai peraturan mesin slot dan menunjukkan di mana menempatkannya agar efisiensi maksimal tercapai. Sementara itu S semakin khawatir bahwa Nicky mungkin akan dilarang masuk ke semua kasino di Las Vegas, memaksa S untuk menjaga jarak di depan umum. Nicky sangat marah dengan pembatasan yang membuatnya tidak bisa bahkan parkir di kasino. Meskipun situasinya parah, Nicky bersikeras untuk tetap berada di area tersebut, bertekad melawan siapapun yang mencoba menyingkirkannya. Bahkan ketika dia baru saja membuka toko perhiasannya yang bernama The Gold Rush. Mereka beraksi mencuri perhiasan, membongkar brankas dan berusaha tidak terlihat oleh korban mereka.
Nicky sangat tidak menyukai jika ada korban yang memandangnya, sehingga dia membalik foto mereka. Di toko perhiasan, Nicky mengawasi berlian dan memperingatkan pemasok bernama Peppa untuk tidak menukar batu pada berlian tersebut. Nicky punya banyak informan di seluruh kota, mulai dari pelayan, bellman, hingga bos pit, yang semuanya mendapat bagian dari hasil rampokan. Mereka selalu berhati-hati selama pencurian, mematikan alarm atau mengebor lubang di dinding dengan palu godam. Polisi dan detektif pun datang memeriksa lubang-lubang yang mereka buat di toko. Nicky dan Marinho kemudian diam-diam masuk ke rumah Nicky agar tidak membangunkan Jennifer yang tertidur di sofa. Kamar Nicky juga berfungsi sebagai berangkas tempat ia menyimpan barang curian. Nicky mencuci sebagian uang hasil curian itu melalui kesepakatan sah dengan bankir Charlie Clark dan membuka restoran bernama The Leaning Tower bersama saudaranya. Dominic yang mengelola restoran itu, tempat tersebut menjadi populer, menarik banyak politisi, selebriti, dan gadis panggung. Setiap beberapa minggu, Marinho dikirim oleh Nicky untuk memberikan sebagian pendapatan kepada bos mafia. Mereka mendiskusikan operasi mereka, dan Gigi meminta Marinho untuk mencari tahu siapa yang menembak salah satu orang mereka. Di toko mesin slot di Las Vegas, Marino dan Blue menyiksa Tony Dog untuk mendapatkan informasi, tetapi Tony tidak mengungkapkan nama apapun sampai Nicky memasukkan kepalanya ke dalam alat yang menyebabkan mata Tony menonjol keluar. Tony akhirnya menyerahkan nama Charlie M dan Marinho membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya. S marah pada Don Ward karena gagal menyadari penipuan di mesin slot dan akhirnya memecatnya. Di kasino, S juga frustasi dengan ketidakefisienan staf, termasuk masalah kecil seperti Blueberry yang tidak merata di Mafia. Di rumah, Ginger meminta $25.000, tapi S curiga dan ingin tahu untuk apa uang itu. Ginger menarik uang dari bank dan memberikannya kepada mantan kekasihnya, Lester Diamond. S mengikuti mereka dan menghajar Lester di tempat parkir, sementara Ginger menonton dari mobil. Ginger kemudian berbicara dengan Nicky tentang pernikahannya yang penuh masalah dengan S. Sementara itu S bertemu dengan komisaris Pat Webb yang memintanya mempertimbangkan kembali keputusan untuk memecat Don Ward yang punya koneksi kuat. S tetap teguh pada pendiriannya bahwa Don terlalu tidak kompeten untuk dipercaya bekerja di kasino. Webb memperingatkan S bahwa ia dan rekan-rekannya hanyalah tamu di kota ini dan bisa diusir kapan saja. S mulai menderita mah dan mencurigai Ginger menggunakan obat penghilang rasa sakit untuk mabuk. Mereka bertengkar tentang hubungan mereka dan S mencoba meyakinkan Ginger bahwa dia peduli padanya, memintanya untuk mencari bantuan terkait masalah minumnya. Ginger bagaimanapun menolak mendengarkan. Kasino Tangiers mulai mengalami masalah hukum karena pemilik kasino Pilgrim digugat oleh mitranya Anna Scott yang meminta uang dari Tangiers. Gugatan ini memaksa Green untuk membuka pembukuan yang bisa merusak kasino. Sebelum kasus itu bisa berlanjut, Nicky membunuh Anna atas perintah mafia. Ini membuat polisi mulai menyelidiki Nicky dan juga Green yang seharusnya menjadi koneksi bersih mereka ke kasino. S diwawancarai oleh seorang reporter di mana ia secara tidak sengaja mengakui bahwa dialah bos kasino. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyelidik. Sementara itu Nicky dan S bertengkar tentang cara mereka menangani masalah masing-masing, terutama mengenai Ginger yang sering curhat pada Nicky. Nicky mulai mendapat perhatian FBI dan S berusaha keras mendapatkan lisensi kasinonya yang menjadi semakin sulit. Di tengah semua ini, Nicky tetap menjalankan bisnisnya meskipun tekanan dari mafia semakin kuat. Akhirnya hubungan S dan Nicky memburuk, sementara FBI terus meningkatkan pengawasannya terhadap S dan rekan-rekannya.
S tidak ingin Ginger yang dia klaim hanya sadar selama 2 jam sehari mendapatkan hak asuh anak mereka. Ginger kemudian pergi ke Belvedere Hills bersama putri mereka Amy dan bertemu dengan Lester. S khawatir mereka akan menculik Amy, jadi dia meminta bantuan teman-temannya. Dia berhasil mendapatkan nomor telepon dan alamat Lester, lalu menelpon Lester, menuntut untuk berbicara dengan Ginger dan meminta Amy dikembalikan. Lester menyangkal tahu keberadaan Ginger, padahal Ginger sedang menggunakan narkoboy di depan Amy. Saat bicara dengan Ginger, mereka malah merencanakan untuk mengambil uang tunai dan menculik Amy untuk memeras uang. Karena S tahu di mana mereka berada, Ginger panik dan menelpon Nikki. Nikki menenangkan Ginger, meyakinkan bahwa tidak ada yang akan menyakitinya dan meminta Ginger untuk menelpon kembali dalam 1 jam. S kemudian bertemu dengan Nikki di garasi. Nikki menyarankan agar S meyakinkan Ginger bahwa dia akan aman, supaya dia bisa mendapatkan putrinya kembali nanti. Ginger akhirnya menelpon S dan mereka membahas kemungkinan Ginger kembali. Setelah bertemu lagi, S dan Ginger mencoba makan malam bersama dengan tenang. Tetapi akhirnya berdebat tentang uang yang Ginger habiskan selama dia pergi. S secara tidak sengaja mendengar Ginger di telepon yang sedang merencanakan untuk membunuhnya. Saat S menghadapinya, mereka berdebat hebat. Dan S menuntut Ginger segera meninggalkan rumah. Ginger ngotot untuk mengambil uang dan perhiasannya sebelum pergi. Setelah beberapa jam, dia kembali dan langsung naik ke tempat tidur. S terpecah antara cintanya pada Ginger dan keinginannya untuk melindungi dirinya sendiri dan putri mereka, Amy. Keesokan harinya, Ginger dan Nikki diam-diam bertemu di sebuah trailer konstruksi. Ginger meminta bantuan Nikki untuk mengambil perhiasan dari bank. Nikki berjanji akan menemukan seseorang yang bisa dia percayai untuk membantu. Ketika hubungan mereka semakin intim, Ginger mengakui bahwa dia butuh sponsor baru dan Nikki setuju untuk menjaga Ginger. Tapi mereka sadar FBI sedang mengawasi dan mengambil foto pertemuan mereka yang menjadi bukti merusak bagi S. Ketika Ginger pulang, mereka tidak membahas apapun tentang pertemuan itu. Namun saat S melihat Ginger menjawab pager, dia mulai curiga. S menghadapinya dan Ginger mengaku sedang bersama Nikki. Dia berjanji untuk menjauhi Nikki. Tetapi keesokan harinya mereka bertemu lagi di sebuah motel. Sementara itu kru Nikki semakin tak terkendali akibat penyalahgunaan narkoboy dan alkohol. Salah satu anggota kru bahkan ditembak polisi karena mereka mengira sandwich yang dia pegang adalah pistol. Sebagai balas dendam, kru Nikki mabuk dan menembaki rumah beberapa polisi. 2 agen FBI sedang mengawasi Nikki dan Morinho, berusaha membaca bibir mereka saat berbicara di luar. Nikki dan Morinho menutup mulut mereka agar tak dipahami. Mereka mendiskusikan kecurigaan terhadap S dan rencana potensial, termasuk menggali lubang di gurun untuk S. Di sebuah klub malam, S tidak bisa menemukan Ginger. Belakangan, dia tahu Ginger telah meninggalkan putri mereka, Amy, di rumah terikat. Nikki menelpon S, memberitahu bahwa Ginger bersamanya di Tower Suite. S lalu menghadapi Ginger di sebuah restoran, dan setelah berdebat, S memaksa pulang. Mereka bertengkar hebat sampai akhirnya Ginger pergi lagi dan kembali ke Tower Suite. Ginger tiba dalam keadaan marah dan meminta agar S dibunuh. Nikki dan Morinho berusaha menenangkannya, sementara Nikki menanyai Ginger tentang apa yang dia katakan pada S. Nikki marah karena Ginger tak berhati-hati. Meski Ginger terus mendesak Nikki untuk membunuh S, Nikki menolak. Pertengkaran mereka memuncak ketika Ginger menyerang Nikki dan Nikki membalas dengan mendorongnya menuruni tangga. Morinho mencoba melerai dan Nikki memaksa Ginger keluar dari gedung. Sebelum pergi, Ginger mengancam akan pergi ke FBI. Setelah itu Nikki Morinho merenungkan situasi tersebut dan Nikki menyadari bahwa berurusan dengan Ginger adalah kesalahan besar.
Suatu malam, Sherbert, seorang pembantu S, tiba di rumah S dengan membawa senapan. S mengizinkannya masuk dan mereka mengamankan rumah. S kemudian memberi Sherbert sebuah kotak sepatu berisi uang tunai dan perhiasan untuk disimpan di brankas hotel. Keesokan paginya Ginger kembali ke rumah S dan menabrakkan mobilnya berulang kali ke mobil S sambil berteriak menuntut bicara dengannya. Tetangga dan polisi tiba di tempat kejadian. Ginger akhirnya diizinkan masuk untuk mengambil barang-barangnya dengan pengawasan polisi. Saat mencari di laci, Ginger menemukan kunci brankas dan mencari uang di kotak sepatu. Tetapi ternyata uang itu sudah diambil. Ginger pergi diikuti oleh polisi, FBI juga terus mengawasi. Ginger kemudian menuju bank untuk mengakses brankasnya. S menyadari kunci brankasnya hilang, lalu segera menelpon bank. Charlie Clark, petugas bank, memberitahu S bahwa Ginger sedang menarik uang dari rekening bersama dan brankas mereka. Tetapi tak ada yang bisa dilakukan S untuk mencegahnya. Saat S dan Sherbert tiba di bank, polisi sudah menahan mereka. Ginger pergi dengan cepat dan tak lama kemudian FBI menangkap Ginger karena konspirasi. Sementara itu FBI juga menangkap karakter lain yang terlibat dalam kegiatan kriminal di kasino. Laporan pengeluaran Pescano memberikan bukti memberatkan semua orang. Tetapi sebelum dia sempat diadili, Pescano terkena serangan jantung dan meninggal. S dihadapkan oleh dua agen FBI yang menunjukkan foto Nicky dan Ginger. Namun S menolak untuk bekerja sama di pengadilan. Para bos akhirnya didakwa. Kemudian, scene terakhir dalam Kilas Balik. Terungkap bahwa Nicky dan Dominic dibunuh dengan kejam. Mereka dipukuli dan dikubur hidup-hidup. How much were they gonna take? S kemudian menceritakan bagaimana Las Vegas telah berubah dengan perusahaan-perusahaan besar mengambil alih dan mengubah kota menjadi sesuatu yang mirip Disneyland. Pada akhirnya S kembali ke kehidupannya sebagai bandar, hidup sendiri dan menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Dan film pun tamat.